Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya sedang berada di salah satu anak sungai. Anak sungai ini di tengah pemukiman warga. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan sekali saya membersihkannya ini. Ini sungai. Karena kan sungai ini mungkin diameternya enggak terlalu lebar ya, ada sekitar 2 meteran gitu ya lebarnya, dan panjangnya mungkin ada 1.500 meter. Saya sedang berada di tengah-tengah hulu sungai. Oke, kita terlalu panjang lebar ya, kita langsung bersihkan aja apa-apa aja yang ada di sampah yang ada di sungai ini sama teman saya. Kita eksekusi sekarang. Nah ini teman-teman, kita persiapan karung untuk kita masukkan ke dalam karung, kita angkat ke atas dan kita buang ke TPS. Kita bereskan sekarang mungkin. Nah ini teman-teman, sampah-sampah ini dalam kurun waktu 1 bulan ini sangat banyak ya, menyangkut di bebatuan. Karena kan saluran airnya itu ya sangat dangkal, mungkin ada di sekitar sebetis gitu ya. Tapi ini sangat kotor sekali, ini sangat bersih kok teman-teman. Nah ini teman-teman, saya tidak habis pikir ini, untuk mereka yang membuang sampah kok bisa-bisanya bisa membuang sampah ke sungai gitu kan. Dalam waktu bulan-bulan ke belakang itu saya sudah membersihkan lebih banyak dari ini. Saya kira itu udah selesai sampai di situ aja, tapi ternyata banyak oknum-oknum lainnya mungkin tidak bertanggung jawab ya ketika membuang sampah. Nah, itu teman-teman. Nah, ini plastik-plastik kayak gini kan tidak mereka sadari kan terurainya sampai kapan gitu ya, mungkin dalam waktu yang panjang 100-200 tahun teman-teman. Saya tidak tahu, tidak mengerti itu apa yang ada di benak pikiran mereka itu, padahal selama ini udah menyediakan fasilitas kan, fasilitas tempat sampah juga ada petugasnya gitu. Sangat jorok sekali nih. Nah mungkin teman-teman, upaya sekecil kami ini mungkin di mata kami itu tidak berarti, tapi lebih berarti lagi buat kami itu agar masyarakat itu tidak membuang sampah gitu ya kepada lingkungan atau ke tempat-tempat aliran sungai ini. Karena aliran sungai ini sangat berarti juga buat mereka. Ada sampah-sampah yang ada di sini angkut di mana-mana dan mungkin akan terjadi banjir gitu. Teman-teman, di saluran sungai kecil ini yang paling krusial ini yang seperti kayak ini teman-teman. Ketika di musim penghujan nanti ini akan membawa dampak besar. Nah itu juga seperti material-material seperti kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, kita udah membersihkan berapa meter ini? Kira-kira apa? Ada 3 meteran. Sampahnya sudah dapat 4 karung teman-teman. Nah itu teman-teman, saya akan masuk ke dalam karena kan masih banyak sampah di dalam gitu ya. Kita akan masuk ke dalam aja gitu. Oke, dapat teman-teman, kita udah dapat dari dalam. Kita mengarah ke hulu sambil kita bersihkan di pinggiran ini. Ntar batu-batunya kita bersihkan, kita angkat ke atas. Kita angkat dulu teman-teman. Karungnya kita bersihkan dulu. Awas ya. Nah ini teman-teman, baru sekitar 3 meter atau 4 meteran kita bersihkan sampah. Nah ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Ini sampah sebesar ini kok bisa tega-teganya dia melempar ke arah sungai, ke sungai ini teman-teman. Apa aja di dalamnya teman-teman, kita buka. Nah ini teman-teman, ada gombalan kan. Ini kan sangat riskan ya untuk aliran sungai itu ya, sangat riskan. Seperti kayak gini tuh, saya tidak tahu teman-teman apa yang ada mindset, ada yang saya tidak tahu teman-teman apa yang ada di benak mereka itu, pikiran mereka itu. Kok bisa fasilitas sampah sudah disediakan, masih aliran sungai sekecil kayak gini kok bisa difasilitasi untuk mereka itu membuang sampah. Itu teman-teman, harapan saya untuk masyarakat dan warga sekitarnya, bijaklah dalam kita membuang sampah. Nah gitu, karena kan upaya kalian sekecil apapun akan membawakan dampak yang sangat positif untuk kelangsungan lestarinya lingkungan atau sungai ini. Itu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini satu kresek penuh tuh. Ini yang saya bersihkan sekarang ini adalah treknya sekitar 150 meteran. Sementara untuk evaluasi ke depannya, saya pengennya sih bisa sampai dari hilir ke hulu itu selesai dalam trek jangkauannya itu 1.500 meter. Itu teman-teman.
Oke, ikuti terus teman-teman. Kita mengarah ke hulu. Pindah ke dia. Nah, kita sudah gokil teman. Nih teman-teman, gokil, sangat gokil. Ini dalam kurun waktu 1 bulan ini saya nggak membersihkannya karena kan kesibukan yang tidak mendukung. Nih mungkin semak-semak belukar ini udah pada tinggi juga teman-teman. Nah ini teman-teman, oh ini gokil. Apa ini dibuang? Apakah ini jatuh? Apakah ini hanyut? Saya tidak tahu. Nih apa ini, kloset apa ini? Oh ya mungkin ini sejenis apa itu untuk cuci tangan, apa ini buang air kecil ya, itu di kamar mandi ya, termasuk kloset juga. Nah ini kloset juga teman-teman. Ini mungkin di masa penghujan nanti akan menghambat aliran sungai, aliran air, dan akan menimbulkan bencana. Nah ini gokil. Kita evakuasi, kita angkat ke atas. Nah, ini teman-teman, ini airnya sangat, karena kan kecil ya, musim kemarau sangat kecil, mungkin sangat kotor. Sekitar beratnya ini teman-teman sekitar 20 kiloan. Mungkin dengan aliran air segini mungkin tidak bisa hanyut. Walaupun hanyut akan menyangkut di sana di hilir teman-teman. Oke teman-teman, gokil. Nih kardus, apa ini, kawat, ini bisa harus diputus ini. Kita bersihkan. Nah ini teman-teman. Oke, kerjaan ini mungkin buat mereka itu tidak tahu ya, mau atau enggak gitu kan, karena kan kepedulian kami ini terhadap lingkungan mungkin untuk pembelajaran buat kami juga. Nah, pembelajaran buat kami dan juga pembelajaran buat mereka juga. Bahkan membersihkan lingkungan di aliran sungai ini tidak mudah gitu kan ya, memerlukan apa itu mental, memerlukan mental itu teman-teman, terutama mental fisik dan juga nenis teman-teman. Kotoran-kotoran seperti bilatung apa aja yang ada di sini itu bisa dimengerti. Ini kalau membersihkan apa itu semak belukar ini mudah sih, tapi ketika membersihkan sampah yang ada di sungai ini sangat riskan. Kemungkinan akan terjadi insiden-insiden kecil atau besarnya tergores oleh pecahan-pecahan kaca, ya mungkin akan terjadi. Nah itu teman-teman, batu-batu ini kita angkat aja ke atas. Oke teman-teman, ini mungkin dalam waktu 1 bulan sekali saya seperti biasa membersihkan aliran sungai ini teman-teman. Oke teman-teman, harapan kami selanjutnya untuk yang terbiasa gitu ya, mindsetnya itu dirubah gitu ya, pola pikirnya itu dirubah. Jika kalian melihat kami seperti ini, mungkin hati nurani kalian semoga tergugah lah ya. Kami atas kesadaran kami sendiri, karena kan kami adalah salah satu sebagian kecil apa itu peduli sama lingkungan. Begitu aja. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin harapan saya seperti itu. Nah ini teman-teman, yang membawa efek besar ini, efek negatif besar nih, seperti material-material kawat seperti kayak gini kan bisa menyangkut itu ya, bisa menghambat aliran sungai. Nah itu bisa apa, menggait tuh sampah-sampah yang hanyut di sungai teman-teman. Kita masukin, kita angkat ke atas. Kita untuk kali ini itu sangat tepat teman-teman. Ketika musim kemarau ini kita sebenarnya harus bisa membersihkan lingkungan, atau salah satu yang paling berarti itu adalah aliran sungai. Nah ini teman-teman, nih vertikal kecil seperti kawat ini teman. Kita pakai pengaman sarung tangannya aja sudah bisa menembusnya. Itu resikonya teman-teman, resikonya itu teman-teman. 1 bulan kita tinggalkan semak belukarnya sampai tinggi kayak gini. Nah seperti itu teman-teman. Wah ini ya, bulan kemarin kita bersihkan ini, tapi mungkin tingkat kesuburannya walaupun nempel di pondasi tetap aja. Nah kita akan membersihkannya, karena kan nih semak belukar ini sangat menghambat sekali ketika musim penghujan akan datang teman-teman. Nah ya guys, kita langsung eksekusi aja. Mungkin kalau kita tidak dibersihkan bisa-bisa untuk sarang apa itu reptil-reptil kayak gitulah, seperti ular bisa juga terjadi nih, bisa naik ke ke rumah gitu ya, bisa terjadi. Kami untuk teman saya sendiri itu sangat mengapresiasi ya, karena kan dia dalam keadaan dan nggak enak badan, dia tetap konsisten untuk melakukan aktivitas membersihkan lingkungan teman-teman. Doakan teman saya supaya cepat sembuh dan sehat selamanya, dan juga untuk teman-teman saya doakan selalu sehat dan selalu beraktivitas, sukses selalu. Untuk kedepannya saya berharap bagi yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan gitu ya,
dan tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai, dimanapun sungai itu berada. Itu ya, karung ok. Oh iya.